Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya dijamah, saya nangis 1 minggu. Bukan ketemu dewa, tapi saya rasakan pertama kali saya ketemu seduh hati adalah seorang Bapa. Saya panggil dia Papa, Papa. Dalam waktu yang singkat coba saya perjelaskan. Kenapa Allah itu jadi manusia? Kenapa Yesus itu mati? Kenapa dia harus bangkit? Hari ini kita menggambarkan Tuhan itu penuh kasih. Iya, itu tidak salah. Kasihnya besar. Tetapi yang banyak orang tidak paham. Kasih Tuhan itu bukan hanya besar, tetapi personal. Kita tidak bisa mengasihi orang sebanyak dengan personal. Kalau seorang bapak baik hati ke panti asuhan, bawa makanan, bawa hadiah, itu namanya kebaikan. Itu namanya belas kasihan. Tetapi di tengah-tengah sukacita anak panti asuhan, ini cuma cerita ilustrasi. Tiba-tiba bapak ini, mata bapak tertuju kepada satu anak. Saya namakan saja Abigail. Sini nak, namamu siapa? Abigail. Om, umur berapa? 10 tahun. Kelas berapa? Kelas 4 om. Papa di mana? Udah minggat om. Kan di panti asuhan. Mama di mana? Mama ke TKI, jadi TKI cari uang. Makanya saya dititipkan di sini om. Tiba-tiba bapak ini berkata, coba bayangkan sebentar aja. Kalau Anda jadi Abigail. Iya om. Om sayang sama Abigail. Mau jadi anaknya om. Coba bayangkan Anda seorang anak panti asuhan. Enggak punya apa-apa. Tiba-tiba ada om baik hati. Pengusaha besar. Om sayang sama Abigail. Hah? Itu bukan belas kasihan. Amin. Itu sayang. Dan seluruh hidup Abigail itu akan berubah. Karena dia tidak hanya menerima sebuah kebaikan. Tapi satu rasa sayang secara pribadi. Amin. Alkitab menulis ketika Adam jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8. Tolong ditayangkan kalau bisa Alkitab. Dikatakan bahwa Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Konsep Allah yang ditulis dalam Alkitab adalah Allah yang berkunjung. Karena Eden itu di bumi. Dan kata pertama. Ayat 9. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Kata pertama. Di manakah? Bukankah Allah Maha Tahu? Amin. Jadi tahu nggak Adam? Jadi artinya ayat itu bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Adam ini bahasa milenial. Adam hatinya rusak. Sebelumnya Tuhan kirim tiap hari. Centangnya 2 pinter. Hari itu centang satu. Adam tidak kehilangan akal. Adam tidak punya kitab. Adam kehilangan sebuah. Dan buat saya menangkap cerita itu terus bergema dari zaman ke zaman. Bukankah Allah itu maha kuasa?
Banyak orang tidak memahami Allah yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan Allah dalam kemahakuasaan. Dia bisa berbuat apa saja. Bukan karena dia kurang maha kuasa, karena dia tidak bisa mengingkari firman. Sorga itu bukan hanya tempat yang indah. Sorga itu kerajaan. Firman itu konstitusi. Dan konstitusi mengatakan upah dosa maut. Raja Darius sayang kepada Daniel. Yang suka baca Alkitab tahu. Tapi dia tidak bisa membatalkan hukum undang-undang itu. Di sini ada bapak pejabat yang bergerak dalam keamanan didasarkan undang-undang. Ini bukan soal suka tidak suka. Banyak orang tidak tahu. Pak Jokowi menolak apa itu? Gerasi pengedar narkoba. Bukan karena benci. Karena undang-undang. Upah dosa maut, mati. Dan Allah membuat satu undang-undang, ketetapan. Maut itu apa? Mati itu apa? Nyawa. Makanya dalam perjanjian lama dikatakan nyawa ganti nyawa. Itulah sebabnya Abraham diminta Tuhan mempersembahkan anaknya. Sebagian orang melihat itu sebuah ujian ketaatan. Tidak salah. Tapi percayalah. Apa yang Tuhan mau, yang mau sampaikan lebih daripada ujian ketaatan. Kenapa? Abraham menunggu anak itu. Umur 100 tahun baru dapat Ishak. Persembahkan anakmu. Saya percaya Abraham tidak bilang siap bos. Abraham berkata tidak Tuhan. Aku tunggu tahunan ini. Tapi Tuhan tidak ngomong apa-apa. Besoknya saya percaya Abraham stres. Tapi dia tetap melakukan. Naik ke Gunung Moria. Bayangkan. Lalu sinyo Ishak berkata. Bapak ini kayunya sudah ada. Apinya sudah ada, bukan korek api, Pak. Korbannya mana? Itulah kata pertama, Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan korban. Itulah kata pertama, we worship, bahasa Inggrisnya. Kita menyembah di sana. Sampai di atas buat mesbah, kayunya ditata. Sinyo Ishak kembali. Papa, Bapak, Abah, Abuna. Ini kayunya udah siap, mesbahnya udah siap. Di mana korbannya? Saya bisa bayangkan, ini imajinasi saya, nggak ada di Alkitab. Abraham nangis, dipeluk Ishak. Kenapa Bapak nangis? Korbannya itu kamu. Loh kok aku tuh Bapak? Tuhan yang ngomong itu. Ya sudah. Saya tiba-tiba terkejut, tidak ada dikatakan anak itu berontak dan lari. Kalau itu Anda dan saya gimana? Ya melayu lah. Pah, ojo guyon pah. Ya. Tapi Ishak berserah. Yang dikorbankan siapa? Ishak atau Ismail? Gak sido. Jadi tidak usah diperdebatkan. Tapi ada anak yang dipersembahkan. Diikat. Abraham gemetar. Tuhan, aku serahkan anak ini. Detik terakhir tahan. Cukup, jangan kau apa-apakan anak ini. Langsung Abraham, aduh. Terima kasih Tuhan, matur suwun Gusti. Buka, aduh peluk-pelukan. Aduh nak, selamat ora sido mati kue. Amin. Tuhan mau ngomong, Bram. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bram, terima kasih Tuhan, saking seneng. Ya, ini cuma imajinasi saya, nggak ada di Alkitab. Mungkin Tuhan ngomong, Bram, ayo ya Tuhan ya. Ada ya Tuhan. Aku mau ngomong sama kamu. Apa Tuhan? Kamu kan koncoku toh. Di sini di Jawa toh ya konco itu ngerti. Saya baru dari Papua. Kalau ngomong konco mungkin nggak ngerti.
Engkau kan sahabatku. Ya Tuhan, aku mau curhat sama kamu. Curhat apa Tuhan? Itu bukan kamu, Bram. Terus lanjutkan. Itu aku, Bram. Abraham hidup berapa tahun sebelum Kristus lahir? 2000 tahun. Itu aku, Bram. Nanti 2000 tahun yang lagi. Anakku yang disembelih bukan anakmu. Ini bukan Tuhan yang duduk di surga. Oh, itu susah, itu sukses. Dia adalah seorang Bapa yang begitu sayang kepada kita. Bagaimana Bapak bisa ngomong seperti itu? Saya ngalami 40 tahun yang lalu. Saya gak pernah berpikir Allah itu peduli. Ngurusin. Saya pernah sekolah di luar negeri, ketemu dari orang China mainland, orang komunis. Dia bilang kalau Tuhan itu ada, wih susah ngurusin 7 miliar manusia. Ya kowe ora percaya karo Gusti Allah. Kita gak bisa mengasihi orang secara personal. Hanya keluarga. Tapi Allah bisa. Apa salah satu ayatnya? Kalau aku punya 100 domba. Kalau ada konglomerat punya 100 perusahaan. Semua untung, cuan. 1 rugi, defisit. Stres enggak? Yang jawab stres enggak bakat jadi konglomerat. Enggak stres Bapak Ibu Saudara. Lah orang biasa perusahaannya cuma 1. Rugi ya stres. Konglomerat 99 cuan. Tenang aja. Suntik dana. Suntik lagi. Kalau enggak untung dia apakan? Jual selesai. Amin. Amin. Ini keren Bapak Ibu Saudara. Kalau aku punya 100 domba, Anda dan saya harus GR. Dia nggak bilang gini, serapopo hilang siji mati siji saya udah songo-songo. Lah Anda punya 100 juta, hilang 1 juta stres nggak? Lah Anda stres mata duitan. Loh iya toh, betul nggak? Tapi Alkitab mengatakan, kalau aku punya 100 domba, hilang 1, tak taruh yang saya cari yang 1. Sebab setiap dombaku itu berharga di mataku. Buat saya nggak ada Gusti Allah seperti dia. Kenapa dia mati? Karena Allah itu kasih, tapi dia adil. Dia gak bisa buat rubah undang-undang hanya karena kasihnya. Banyak orang gak tahu. Orang bunuh orang menurut KUHP, dia divonis. Nyesel. Aduh Pak Hakim nyesel. Semua pembunuh, pencuri kalau sudah di depan sidang nyesel katanya. Bisa bebas gak? Tidak bisa. Bukan karena hakimnya jahat. Bukan karena presidennya sentimen. Karena undang-undang. Upah dosa mati. Tapi kalau Allah menjalankan keadilannya saja, tidak ada manusia selamat. Tapi kalau dia ya wis gak apa-apa, aku sayang wis dosa gak apa-apa. Dia melanggar kebenaran dan keadilannya. Kenapa dia harus mati? Karena dosa itu maut. Nyawa itu hanya bisa dibayar dengan nyawa. Saya background saya seorang insinyur. Kepercayaan Kristen bukan mitos, bukan legenda, logis. Karena Anda dan saya tidak bisa menebus dosa dengan hanya menyesal. Harus ada sesuatu yang membayar dosa. Dan itu harus nyawa manusia dengan nyawa manusia. Makanya dalam perjanjian lama, binatang sulung, keledai itu kan haram. Yang halal apa? Domba, kambing.
Makanya anak sulung keledai harus ditebus dengan domba. Jadi binatang haram ditebus pakai binatang halal, bersih. Yang kotor ditebus. Kalau anak domba sulung lahir diapakan? Sembelih. Jadi persembahan. Anda mau kotor atau bersih? Kalau bersih dibeleh. Kalau kotor ditebus, kalau bersih dijadikan persembahan. Itulah namanya penyembahan. Binatang kotor ditebus binatang bersih. Binatang haram ditebus binatang bersih. Manusia kotor harus ditebus manusia tanpa dosa. Makanya Yesus itu permisi. Dia lahir tanpa ayah. Dia tidak mewarisi benih manusia. Kenapa dia mau melakukan? Putranya. Yesus tidak pernah mengeluh satupun. Kecuali satu. Eli, Eli, lama sabachthani. Banyak orang tersandung. Kenapa? Oh, Yesus takut mati. Tidak. Siapa yang pernah jatuh cinta? Pasti angkat tangan semua. Kalau tidak angkat tangan, Anda sukar masuk surga sebab Anda tidak jujur. Salah satu kesedihan penderitaan terbesar apa? Ketika Anda dibenci oleh orang yang kau cintai. Betul? Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Seumur-umur sejak kekekalan dia sama Bapa itu dikasih Bapa. Tapi di atas kayu salib dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Hukuman yang seharusnya kepada kita. Bapak sendiri sakitnya membiarkan anaknya disembelih. Itu dia curhat kepada Abraham 2000 tahun yang lalu. Abraham, itu bukan kamu, itu aku. Kenapa dia mau melakukan itu? Saya kasih ilustrasi. Kalau Anda punya sepeda yang butut, sudah kriat-kriat, dicuri pencuri, tapi nggak tahu entah gimana pencurinya tahu WA-mu. Sudah WA, Bapak atau Ibu kalau ingin sepedamu kembali, sediakan uang 50 juta. Apa jawaban Anda? PPN. Betul ya? Anda tidak akan mau menebus sesuatu yang tidak sepadan dengan nilai barang itu. Banyak orang berkata, oh manusia ditebus karena Tuhan itu baik. Ya baik, no. Bukan ada itu. Saya tunjukkan. Malaikat dosa enggak? Ada yang dosa. Betul? Tuhan enggak ciptakan menurut Alkitab, Tuhan enggak pernah ciptakan setan. Setan itu seperti cancer. Mutasi. Betul? Ditebus enggak? Ditebus enggak? Tuhan kan mengasihi semua makhluk. Katakan amin. Ingat, Tuhan mengasihi semua makhluk. Ini berita Injil. Tapi Tuhan, ini istilah saya. Tuhan tidak pernah jatuh cinta kepada kucing, anjing, bahkan malaikat. Dia hanya jatuh cinta kepada manusia. Dan untuk itu dia rela sakit. Kalau Anda punya sahabat dekat, Anda sumpah, Anda stres, apa yang Anda lakukan? Curhat. Pengorbanan Abraham, anaknya, itu bukan ujian semata. Tuhan sedang curhat. This is not common love. Ibu-ibu, saya tunjukkan. Kalau Anda ditraktir rame-rame, nggak perlu mikir, Bu. Ingat waktu masih muda, sekarang juga belum tua, ya toh. Masih single. Anda ditraktir rame pasti bilang iya. Apalagi hotel bintang 5. Senyum kanan, senyum kiri, kenyang. Tapi saya mau tanya ibu-ibu, waktu Anda masih single dan masih muda, apakah Anda mengiyakan semua ajakan kencan pemuda yang mengajak kencan Anda? Jawab.
Kalau Anda jawab ya, itu namanya horor. Yoto. Betul? Kenapa? Ini bukan traktir biasa. Padahal kan berdua toh. Orang perlu rebutan toh. Ada lilin di tengah toh. Kenapa? Ya lara seneng ya mau toh Pak. Kenapa? Lah iya, nanti berdua Anda ditembak. Betul enggak? Ini bukan cuma baik. Ini kenapa? Apa itu diajak kencan? Ini cinta yang kepingin ngepek. Katakan ngepek. Bukan untuk diperbudak. Karena dia begitu sayang. Amin. Natal itu bukan sekedar sebuah cerita indah. Natal itu bicara surga tidak sejauh yang kita pikir. Allah tidak semisterius. Karena dia berkunjung. Dan Allah itu berkunjung tidak sejak Yesus Kristus. Sejak dalam kitab Kejadian sudah berkunjung. Itu dalam istilah teologi berteofani. Bapak-bapak rohaniwan tahu. Dia berkunjung. Siapa yang pernah jatuh cinta? Ya sudah, enggak usah angkat tangan, sudah tahulah. Ada enggak orang jatuh cinta enggak kepingin ketemu? Enggak ada. Itu yang namanya kangen, rindu. Anak-anak muda yang masih sekolah, kalau Anda jatuh cinta pasti rajin masuk sekolah. Kalau cinlok. Nah itu, seperti kelas ketemu si dia. Kenapa Tuhan jadi manusia? Karena dia ingin ketemu. Dan Allah itu api yang menghanguskan. Dia harus mudah mediator. Listrik ini masuk, sumbernya dari mana? Tegangan tinggi. Sumber Bapa, satu Allah. Tapi kalau langsung masuk, ini menyala atau jebol. Ini Bapak Pendeta. Siapa Pak? Mau izin. Bapak Pendeta siapa? Paulus. Kalau Bapak percaya Bapak mengasihi Pak Paulus, percaya. Tapi kalau Bapak memeluk Pak Paulus bilang, aduh enaknya, mati. Betul ya? Karena dia apa yang menghanguskan. Tapi dia jatuh cinta karena begitu besar. Yohanes 3:16. Maka harus ada trafonya. Ujungnya apa? Cinta yang kepingin ketemu. Kenapa dia mengeluarkan bangsa Israel? Karena dia supaya dia berdiam. Keluaran 29 ayat 46. Di mana ini? Itu. Supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka. Tapi gak cukup. Mana? Itu. Supaya aku membebaskan, aku Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Supaya apa? Berdiam. Jehovah Shammah. Tetapi gak berhenti di situ. Roma 5:14. Karena seluruh dunia maut telah berkuasa. Dosa dan maut itu kakak adik. Sehingga manusia boleh beragama. Saya gak sebut agama lain. Anda boleh beragama Kristen. Tapi agama Kristen tidak menyelamatkan. Sebuah pemulihan hubungan. Karena kehidupan itu tidak lahir dari peraturan. Tidak lahir dari doktrin. Tapi dari sebuah hubungan. Persekutuan Roh Kudus. Listrik itu menyala karena ada plus. Kita ini ada karena sperma dan telur. Roma 5:14. Allah mengajarkan tanpa hubungan tidak ada kehidupan. Tidak ada energi. Apa yang dipulihkan Yesus? Kenapa ada perjanjian baru? Karena Taurat tidak membawa kehidupan. Bukan salah. Berhenti mengikuti sekedar sebuah doktrin. Oh, Bapak anti doktrin. Tidak. Doktrin itu adalah sarana. Kita perlu punya doktrin. Tapi itu bukan wujud. Anda lapar, haus tidak bisa puas, berhenti haus, baca tulisan air. Ketemu gambar air. Anda puas ketika permisi.
Anda ketemu wujud air. Dan untuk itu dia harus bangkit. Karena belenggu maut itu harus dipatahkan. Jadi kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Itu satu paket. Ini bukan sekedar tradisi, bukan sekedar mitos. Apa yang dia bawa? Bukan peraturan-peraturan ritual baru. Saya katakan, kalau saya istilah, saya tidak nyinggung agama lain. Agama Kristen itu agama gak jelas. Sembayangnya duduk atau berdiri? Ora jelas. Ngadep ndi? Ora jelas. Merem apa melek? Ora jelas. Karena yang dibawa Yesus bukan ritual baru. Hubungan. Dan kau bukan jadi budak. Semua raja punya budak, katakan amin. Tapi ada satu raja yang gak punya budak. Raja kerajaan surga. Sebab Anda dan saya diadopsi jadi anak. Kenapa dia harus bangkit? Karena maut itu mendominasi. Sehingga manusia boleh beragama. Dia tidak pernah mengalami sebuah hubungan yang membawa kehidupan. Kata yang tidak pernah dibawa oleh pendiri siapapun yang lain adalah kata kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kapan kehidupan? Sebab hidup itu ada di dalam dia. Barang siapa memiliki anak, barulah ia memiliki hidup. Bukankah Yesus telah naik ke surga? Di mana Yesus? Itulah Roh Kudus. Artinya kunjungan Tuhan bukan berhenti sampai di sini. Dia Tuhan yang ingin ketemu. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Apa itu Roh Kudus? Wi-Fi-nya diaktifkan. Anda harus punya apa? Kartunya. Simpati atau XL. Tapi Anda harus punya Wi-Fi paket datanya. Kalau tidak, Anda hanya mengikuti sebuah pengajaran. Saya tidak mengecilkan pengajaran. Pengajaran tidak membawa kehidupan. Sebuah hubungan. Firman jadi manusia. Di dalam dia ada hidup. Dan apa yang dia tawarkan pada kita. Bukan sekedar kebaikan. Tapi kasih sayang yang personal. Dia tahu nama kita. One by one. Amin. Jadi apa yang di dalam sebuah paradigma yang baru? Apa Pak? Seringkali kita di gereja dengar apa? Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Saya ini pendeta loh ya, tidak mungkin anti gereja. Tapi percayalah, hidup iman tidak dimulai dari situ. Terus dimulai dari apa Pak? Dengan dari satu pengalaman, bukan kita mengasihi Allah. Percayalah hati karep dengkul kotean. Tapi kita harus punya pengalaman. Allah mengasihi kita. Bukan secara umum. Secara personal. How do I know? Bagaimana kita tahu? Ketika Roh Kudus turun atas kita. Dan dia tidak cari orang sehat. Dia cari orang yang lapar. Dia cari anak-anak yang tidak berbapa. Dia cari orang yang miskin hatinya. Saya salah satu. Saya bersaksi. Saya dijamah Tuhan. Saya kusta. Jangan khawatir saya tidak kusta jasmani. Saya kusta secara rohani. Saya najis. Saya kotor. Tapi malam itu saya nggak pernah lupa. Saya ketemu Bapak yang begitu mengasihi saya. Saya tidak pernah pikir, bayangkan aja enggak. Saya nangis 1 minggu. Cari dia. Cinta itu bukan cinta. Dia seperti air. Dia punya wujud. Kau bisa rasakan. Kau bisa alami.
Ketika engkau menerima aliran, engkau sembuh. Luka batinmu disembuhkan. Dan engkau tahu engkau lahir, engkau tidak lahir untuk mati. Engkau tidak lahir jadi tua, dilupakan orang. Firman-Nya berkata, sampai putih rambutmu pun aku menggendongmu. Saya tidak menaruh kebenaran saya karena saya pendeta, saya berkhotbah, saya pelayanan. Saya menaruh hidup saya. Dia mengasihi saya sebelum saya kenal dia. Bukan saya yang mengasihi dia. Dia mengasihi saya. Bagian saya mengizinkan cintanya itu hadir dalam hidup kita. Amin. Izinkan dia memelukmu. Pintu yang berabad-abad terangkat. Mazmur berapa? 24. Banyak orang hanya beragama Kristen. Dia gak pernah mengalami kehadiran. Permisi yang dia ikuti, sekalipun itu namanya Injil, adalah Taurat versi baru. Apa perbedaan perjanjian lama sama baru? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, buku. Tetapi kasih karunia dan kebenaran tidak dikatakan diberikan, datang oleh Dia. Dari peraturan kepada sebuah hubungan melalui pribadi. Di mana pribadinya? Dia naik ke sorga, Roh Kudus turun. Sehingga Anda bisa mengalami sebuah realita. Dia ada. Sebab namanya Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa, Haser, Hayeh, Asher, Hayeh, Yudhe, Wahe. Orang berdebat secara teologi, buat saya gini, aku ada, aku bukan cerita. Siapa yang mau mengalami, izinkan Tuhan mengasihi. Izinkan dia membuang jubahmu yang kotor. Izinkan dia memelukmu. Amin.